Hola, kembali bertemu dengan saya, Bung Ropan, dan senang sekali saya bisa mengudara kembali setelah beberapa hari sempat absen, tetapi tentunya tidak mengurangi bagaimana kecintaan Anda semua untuk bisa bersama-sama kita membahas ya tentang apa yang terjadi terutama di UCL atau di Liga Champions yang baru berlangsung pada hari Selasa dan Rabu ya, di mana matchday pertama yang terbagi dari grup A sampai H sudah berlangsung dan banyak kejutan ya. Banyak kejutan yang terjadi, ada tim besar yang kalah, ada juga yang tahan imbang di luar dugaan. Semua ada juga tim-tim favorit yang bisa meraih kemenangan. Dan saya akan bahas khususnya memang perhatian orang itu tertuju di klub-klub Inggris ya, klub-klub Inggris terutama di sana kan ada juara bertahan Chelsea. Kemudian ada juga runner up yang musim lalu yaitu Manchester City. Ada lagi Liverpool dan juga Manchester United. Ya, di samping tentunya tim-tim dari Italia, Spanyol dan Jerman dan juga PSG dari Prancis. Tapi memang saya tertarik untuk bisa melihat apa yang terjadi dengan sepak terjang dari 4 klub Inggris ketika melakukan pertandingan di matchday pertama ya di berbagai grup mereka. Berita yang paling mengejutkan tentunya, dan Anda semua sudah tahu bagaimana Manchester United, the Red Devils ini yang diperkuat oleh CR7, Cristiano Ronaldo, difavoritkan, diunggulkan di grup F, tetapi kemudian di luar perkiraan sama sekali, mereka justru tumbang di markas klub Swiss ya, Young Boys. Jadi mereka kalah dengan 2-1 dari klub setempat, dan saya sedikit memperkirakan bahwa saya sendiri agak salah dalam memprediksi itu karena saya sangat yakin berharap bahwa MU ini akan menang. Karena tentunya ini dasarnya jelas, kualitas permainan, kemudian Young Boys nggak ada yang begitu kenal ya, dimanapun tidak begitu familiar ya. Klub dari Swiss ini untuk menantang klub sebesar MU, apalagi di sana sudah datang CR7 yang gacor membuat brace dalam pertandingan debut pertama dia saat menghadapi Newcastle dan mereka menang dengan 4-1 ya akhir pekan lalu, dan itu yang mendasari bahwa semua pengamat pasti akan melihat ini akan menjadi milik bagi MU, entah dengan skor berapa, tapi 3 poin mereka bisa membawa pulang dari markas Young Boys ya. Tetapi kenyataannya mereka justru kalah. Sempat menghidupkan bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan ketika sebelum 15 menit Cristiano Ronaldo bisa membuat dengan 1 golnya. Ya, ini gol pertama, debut pertama di Liga Champions ketika ia balik setelah 12 tahun dia melalang buana, keluar pada 2009 ya, pergi ke Madrid sebelum dia ke Juve, dan dia mencetak gol kemarin. Artinya dari sini menimbulkan kesan bahwa mereka akan bisa menang dengan mudah. Tapi apa yang terjadi dalam pertandingannya berlangsung justru mereka bisa kecolongan dengan 2 gol. Memang ada beberapa faktor yang melatar belakangi bahwa MU itu bisa kalah ya tentunya. Bagaimana mereka bermain dengan 10 pemain ketika di menit 35 bek kanan mereka Aaron Wan-Bissaka diusir wasit walaupun masih bisa dipertentangkan pelanggaran yang dibuat oleh Aaron yang tidak mestinya dia mendapat kartu merah, tapi oke, itu kekuasaan wasit yang mengusir ia keluar lapangan ya, sehingga MU bermain dengan 10 pemain dan mereka masih bisa bertahan, masih bisa di 45 menit pertama masih bisa menyelesaikan dengan keunggulan 1-0 ya. Terlepas juga dari ada blunder yang akhirnya menentukan kemenangan dari Young Boys ya atas MU dengan blunder dari Jesse Lingard ya, yang masuk di babak kedua, dan akhirnya mereka harus kalah di menit-menit akhir ya dengan pemain pengganti yang masuk dari Young Boys untuk bisa memenangkan pertandingan untuk mengubah keadaan 2-1 ya. Dan kalau bisa melihat dari permainan, saya pikir tidak layak bahwa MU ini harus menyerah kalah dari tim underdog ya, boleh katakan mediocre seperti Young Boys. Tapi memang sepak bola semua bisa terjadi, kejutan bisa ada ya. Tapi ini MU yang bermain ya. Bukan klub-klub yang di bawah, tapi MU yang pernah juara di
UCL 3 kali dan mereka meraih 20 gelar di Liga Primer. Jadi tidak termatangkan ya. Siapapun akan mengunggulkan, memfavoritkan adalah tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Dan bicara dengan Ole, memang ini pelatih yang saya katakan tidak punya DNA bagus, auranya tidak bagus di UCL. Lebih banyak kalah dan kinerjanya sangat buruk ya. Dalam statistik pun sangat buruk. Lebih banyak kalah ketika dia tampil bersama dengan MU kalau bicara di UCL. Jadi memang menjadi tanda tanya besar, apakah Ole ini perlu untuk dipertahankan atau tidak. Bertolak belakang tentunya dengan permainan MU dalam 4 laga terakhir di UCL, di mana mereka ada di papan atas, memimpin klasemen dengan 3 kali menang, 1 kali imbang. Ya, itu jauh sekali gitu bisa melihat. Tapi ketika melihat mereka bermain dengan Young Boys kemarin, itu tidak menggambarkan MU yang sebenarnya. MU yang pantas untuk diunggulkan bersaing di UCL. Ini belum ketemu tim-tim kuat seperti Bayern Munchen, Real Madrid, ya, juga mungkin dengan Juventus dan tim-tim dari Inggris lainnya, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Belum lagi dengan ada PSG yang ada di sana. Ini akan sangat berbahaya. Kalau lawan Young Boys aja mereka kalah dari semua aspek. Sulit diterima. Memang baru pertandingan pertama, tapi mestinya mereka tidak kalah ya lawan Young Boys. Karena Young Boys ini di klasmen aja di Liga Swiss aja, ya, di divisi utamanya Swiss ya, atau di Liga Primernya Swiss, itu mereka berada di peringkat keempat. Di bawah Zurich, Basel, dan Servette. Kemudian memang mereka sebelum menghadapi MU mereka bisa memenangkan pertandingan melawan pimpinan klasmen ya, FC Zurich dengan 4-0, sehingga ada timbul rasa percaya diri bagi pasukan David Wagner ini untuk melangkah menghadapi MU ya. Namun lagi-lagi saya masih mengatakan tidak ada yang memperkirakan sama sekali bahwa akhirnya MU akan gagal. Kalaupun imbang mungkin bisa, tapi kalau sampai gagal tidak. Kalau melihat dari kedalaman skuad, dari kualitas permainan, kalau head to head dengan antar pemain di semua lini, ya, mulai dari penjaga gawang De Gea, pemain belakang Harry Maguire dan kawan-kawan, ke tengah juga, semua kalah sampai ke depan. Apalagi bicara ke depan, semua ini kalah, ya. Tetapi dalam permainan, faktanya di lapangan dalam 90 menit justru MU yang kalah segalanya. Tim sebesar MU hanya bisa menembak 9 kali melawan Young Boys. 4 diantaranya hanya on target. Ya. Sementara lawan ada 19 kali tembakan dan 5 on target. Jadi jauh lebih tinggi. Sepak pojok pun MU cuma 1 kali. Lawan bisa sampai 10 kali. Jadi memang tinggi dalam penguasaan bola juga. MU cuma 46% dengan 54% dari Young Boys. Jadi memang semua aspek mereka unggul lawan MU. Artinya ini sulit yang untuk bisa diterima bahwa Ole tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada plan B yang dimainkan Ole. Pergantian pemain dilakukan, termasuk dia memaksakan untuk selalu kembali memainkan Martial. Padahal dia masih punya pemain anak muda yang sangat kuat, sangat cepat, Mason Greenwood, tetapi tidak dimainkan. Ada 4-5 pergantian, tapi itu pun tidak membuahkan hasil. Ya, bagaimana pergantian, termasuk ketika Ronaldo ditarik keluar dan Bruno Fernandes juga ditarik keluar, ya, Fred tarik keluar, tapi itu pun tidak menolong bagi mereka ketika bermain dengan sangat buruk. Ya, kalau saya katakan ini sangat buruk. Tidak boleh menjadi alasan dengan 10 pemain mereka kalah. Tetapi ini MU. Dan kalah dari semua aspek. Dari semua statistik mereka kalah. Ini yang memang tidak bisa kita terima sebagai pendukung juga MU, tentunya siapapun itu, bahwa Ole tidak bisa melakukan hal yang terbaik di UCL. Sudah kalah pertama. Bagaimana pertandingan berikut pada tanggal 30 mereka menghadapi Villarreal. Tim yang mengalahkan mereka di final Liga Eropa lewat adu penalti. Villarreal tidak mudah. Tim asuhan Unai Emery ini kan bagus. Ya, mereka kemarin bermain 2-2 dengan Atalanta. Dan ini akan membuat perjalanan MU ini sangat berat. Kalau mereka imbang atau kalah lagi melawan Villarreal di Old Trafford, ini saya tidak yakin mereka akan lolos dari grup. Sulit. Mereka belum berhadapan dengan Atalanta yang selalu bisa menyulitkan tim kuat manapun. Ya. Dan kalau bicara kembali ke Young Boys, semua sudah bisa melihat Young Boys ini kan hanya orang bisa tahu dengan pelatihnya David Wagner yang ini orang Jerman yang kemudian bisa banyak belajar dengan sepak bola Inggris. Dia pernah membawa tim Huddersfield itu lolos promosi pada 2017, 2018 kalau tidak salah ya. Saat itu lolos ke divisi di Liga Primer. Ini David Wagner. Dan mereka saat itu
mampu mengalahkan MU ketika waktu menangani Huddersfield. Mereka mengalahkan MU ketika MU masih ditangani oleh Jose Mourinho. Ya, mereka masih bisa bertahan dalam satu musim, ya, di Liga Premier sebelum mereka turun kembali. Ya, kekalahan demi kekalahan dialami bahwa 2018-2019 jadi dipecat David Wagner dan dia pergi ke Schalke. Di Schalke pun ada 18 kali pertandingan beruntun dia mengalami kekalahan dan akhirnya dipecat lagi sebelum dia ke Young Boys dan dia menangani Young Boys. Jadi bukan baru kali ini dia pegang Young Boys mengalahkan MU, tapi sudah di Huddersfield juga dia punya pengalaman manis memimpin Huddersfield dan mengalahkan pada saat Jose Mourinho berada di MU saat itu. Mereka bisa menang. Jadi itu sangat disayangkan ya bahwa pertandingan pertama yang sebenarnya harus 3 angka mereka tidak dapatkan. Semoga di 3 pertandingan ke depan, ya, atau 4 pertandingan ke depan itu MU bisa menang terus ya. Karena kan sisanya ini ada 2 kali, ada 5 kali lagi. Karena Young Boys masih harus ke Old Trafford. Jadi kalau mereka bisa menang lawan Young Boys, kemudian 4 pertandingan melawan Atalanta 2 kali dan Villarreal 2 kali, mereka tidak kalah, ini bisa meloloskan MU ke fase gugur. Tapi kalau melihat permainan kemarin melawan Young Boys, saya tidak yakin mereka ini bisa bersaing, bisa menembus sampai bahkan ke semifinal atau ke perempat final. Kalau kita berkaca dengan permainan seperti kemarin, yang bukan MU sama sekali. Dan Ole harus bisa mengubah ya cara bermain mereka menatap di UCL. Ini bukan IPL, atmosfernya berbeda. Ole memang pasti tahu itu. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan itu, dia harus berpikir, apakah dia harus diadili, dan mungkin pemberhentian akan lebih cepat, kita tidak tahu. Tapi memang waktu-waktu sekarang kan agak tertolong dengan penampilan di IPL yang bagus. Nah, kalau ada 2-3 kekalahan, ya, kalau mereka kalah lawan West Ham lagi dalam pertandingan di London melawan West Ham, ini akan juga berpengaruh juga. Ya, sayang mereka sudah ada di UCL, tapi kemudian mereka harus tersisi. Ya, kita berharap bahwa MU akan berubah ya cara bermain mereka dan mereka masih bisa lolos ke fase gugur 16 besar ya. Mereka bisa mengalahkan tentunya Villarreal dalam pertandingan tanggal 30 September yang akan datang. Itu dari Manchester Merah. Sekarang kita beralih ke Manchester Biru. Ya. Tim asuhan Pep Guardiola. Mereka menang 6-3 lawan Leipzig. Ya. Tidak ada yang meragukan ketika bermain di Etihad bahwa Manchester City ini harus kalah bahkan ditahan imbang oleh Leipzig. Dari head to head juga mereka bisa unggul dari Leipzig. Apalagi Leipzig kan tim yang sudah terpuruk jauh, berada di luar 9 besar di urutan ke-10 di Bundesliga, ya. Ada 2 kekalahan yang mereka alami terakhir. Jadi bahkan mereka sebelum ke sini kalah dari Bayern Munchen 1-4. Jadi wajar kalau memang City bisa mengalahkan mereka, ya, dengan 6-3. Ya. Dan ada beberapa perubahan yang dilakukan tentunya oleh Pep ketika memainkan starting 11 menghadapi Leipzig. Namun saya melihat bahwa kalau dari statistik oke lah, mereka memang unggul lawan Leipzig, tapi kebobolan 3 gol ini yang mungkin harus diminimais ya. Lebih ditahan lagi oleh Pep untuk tidak kebobolan banyak, karena kebobolan 3 gol bermain di Etihad itu jarang dialami oleh Manchester City ya. Itu terakhir kalau tidak salah mereka kebobolan 3 gol di kandang di UCL ya. Kita bicara di UCL ini di Liga Champions itu di babak 16 besar. Saat itu mereka menghadapi Monaco, AS Monaco dari Prancis. Dan mereka tersisi. Ya. Mereka menang 5-3 di kandang di Etihad. Tapi Monaco bisa membuat 3 gol. Namun ke Monaco, mereka kalah dengan 1-3. Jadi dalam agregat secara keseluruhan mereka kalah. Karena Monaco bisa membuat 3 gol di Etihad. Setelah Monaco itu, dan baru sekarang, bagaimana mereka bisa kebobolan lagi dengan 3 gol melawan Leipzig, namun mereka bisa menang lagi. Kalau dengan Monaco menang 5-3, ini ada satu tambahan 1 gol lagi dengan 6-3. Saya pikir ini skor yang paling besar yang terjadi kemarin ya di Liga Champions. Namun tetap harus berhati-hati saya pikir bagi Manchester City. Mereka punya kedalaman skuad, tertolong dengan kedalaman skuad yang bagus. Sehingga kalau bicara taktik apa yang dilakukan Pep ya kemarin itu memang tidak ada John Stones di bench, tidak ada Aymeric Laporte ya yang dia ada di sana, sehingga dia memaksakan untuk bisa bermain dengan Nathan Ake berpasangan dengan Ruben Dias. Penjaga gawang masih Ederson.
Di kiri dia taruh Zinchenko dan di kanan Cancelo yang bermain. Dan menariknya bahwa perubahan yang dilakukan di belakang, dua pemain di antaranya membuat gol. Gol pertama dari Nathan Ake dan juga dari Cancelo sebelum Gabriel Jesus bisa menutup kemenangan mereka dengan skor yang besar ya. Grealish juga ikut membuat gol saat itu ya. Gol Cancelo luar biasa. Bagaimana tembakan yang sangat keras dilakukan oleh Cancelo. Yang Mahrez juga bisa membuat gol dari penalti. Namun sekali lagi tiga kebobolan ini memang harus betul-betul menjadi perhatian bagi Pep untuk tidak terulangi lagi. Tapi mungkin kalau John Stones sudah kembali atau Laporte sudah ada di sana, kekuatan di belakang sangat kuat. Mereka punya twin tower yang sangat baik dengan Diaz ya. Karena kemarin pun memang ada banyak perubahan yang terjadi ya. Terutama bagaimana di depan Ferran Torres dimainkan bersamaan dengan Mahrez dan juga dengan Grealish, Bernardo Silva di tengah, KDB dimainkan lagi bersama dengan Rodri. Ya, Gundogan masuk di babak kedua ya. Gabriel Jesus masuk di babak kedua, Raheem Sterling masuk di babak kedua, Fernandinho juga ikut masuk di babak kedua. Jadi ada 5 pergantian yang mereka lakukan untuk melakukan pergantian pemain, termasuk dengan anak muda Phil Foden yang masuk. Jadi itu saya pikir bahwa apapun yang dimainkan oleh Pep, tentunya Pep punya pemikiran tersendiri karena dia pelatih yang hebat, tidak perlu diragukan lagi. Dan dia beruntung karena punya bench yang sangat kuat. Sehingga ada yang bermasalah cepat sekali ditutup, ditambal dengan baik karena pemain yang masuk juga sama kualitas dia dengan pemain yang dimainkan di starting 11. Itu yang dia miliki. Jadi saya tidak akan banyak menyorot tentang taktik dia kemarin karena saya pikir Pep tentunya sebagai pelatih besar dia lebih tahu ya. Itu enaknya. Dia bermain di Etihad, dia bisa mengubah segalanya dengan beberapa opsi plan A, plan B. Tetapi dia nantinya harus berpikir ketika dalam pertandingan kedua akhir bulan ini ya, tanggal 29 mereka harus ke Paris ya, menghadapi lawan yang mereka hadapi di semifinal musim lalu yang mereka kalahkan PSG. PSG musim lalu mereka kalahkan 2 kali ya, dalam home and away, tapi sekarang kan sudah berubah dengan Messi sudah ada di sana. Ada Gini Wijnaldum yang sudah di sana. Mereka masih punya Donnarumma. Walaupun Donnarumma nggak bermain kemarin, ada Navas yang main, tetapi tetap harus berhati-hati bermain di Paris. PSG akan berusaha keras untuk bisa menang karena kemarin mereka tertahan di luar dugaan juga. Mereka dipaksa bermain 1-1 ya oleh Bruges ya, klub Bruges dari Belgia yang mestinya juga di atas kertas dengan memainkan Trisula, Messi, Neymar dan Mbappe mereka bisa menang, tapi buktinya di lapangan mereka bermain 1-1 ya. Bahkan kalah dalam hal tembakan shot on target mereka kalah. Jadi PSG juga ini akan menjadi perhatian bagi Pochettino di saat mereka akan menjamu Manchester City. Itu saya lihat kalau melihat juga gaya mereka bermain kemarin melawan Bruges hampir menang, mestinya Bruges menang kemarin. FC Brugge ini bisa menang. Cuma mereka sial juga di kandang, mereka bisa tertahan juga ya. Padahal mereka kalah dari kualitas permainan, dari kualitas pemain head to head mereka kalah, tapi di lapangan mereka unggul. Mereka bisa punya tembakan yang jauh lebih bagus, shot on target lebih tinggi. Ya, dari PSG cuma 4 on target, PSG dari 9 tembakan. Mereka bisa 16 tembakan, ya, ada 5 on target. Jadi saya pikir Bruce ini bagus. Nah, PSG ini harus berubah juga karena mereka menghadapi City, ya, yang mengalahkan mereka tahun lalu. Tidak mudah. Kalau mereka gagal kalah melawan City nantinya, ini akan berat buat mereka untuk bisa melihat pertandingan ke depan nanti. Ya, karena Leipzig juga akan menyulitkan mereka ketika mereka harus ke Leipzig. Leipzig akan berusaha untuk bisa menang. Dan Leipzig pernah mengalahkan mereka pada musim lalu. Jadi ini harus diperhatikan oleh Pochettino. Nah, kembali ke City. City, saya pikir ketika datang ke Paris, tentunya mereka sudah punya pemain-pemain yang terbaik. Ya, terbaik dalam arti komposisi pemain pasti akan berubah, terutama di belakang. Jika John Stones balik, ya akan menjadi kekuatan bersama dengan Diaz. Kyle Walker tidak bermain, ada di bench kemarin. Mungkin Walker akan bermain di posisi kanan. Zinchenko bisa mungkin bergantian dengan Cancelo yang akan ditaruh di situ. Jadi ada opsi lain yang bisa dimainkan oleh Pep. Ya, di tengah Gundogan mungkin bisa masuk lebih awal. Gundogan, Rodri dan KDB. Di depan juga Ferran Torres. Apakah masih Ferran Torres? Mungkin Gabriel Jesus bisa dimainkan lebih awal bersama dengan Grealish dan juga Mahrez. Ataupun kalau Gabriel Jesus cadangan, Ferran Torres yang akan bermain di depan. Jadi dengan 4-3-3 yang menjadi kesukaan bagi Pep ya, dengan false nine dia, tetap mereka akan menjadi tim yang diunggulkan. Artinya
ini akan membuat mereka akan jauh lebih enak bermain ketika datang di Paris. Kalau melihat bermain PSG seperti kemarin, bisa dihantam oleh Manchester City di Paris ya. Paling tidak hasil imbang, tapi menang mungkin ada di City karena City datang dengan percaya diri yang sangat tinggi. Jadi dari 4 klub Inggris yang berlaga kemarin, ya memang City oke, Liverpool juga bermain susah payah kemarin. Ya, ada satu penalti gagal dari Salah, tapi mereka masih bisa memaksimalkan 3 poin melawan Milan. Ya, dengan 3 poin mereka untuk menang di Anfield 3-2. Jadi syukur buat mereka karena hampir bermain imbang juga. Dan Chelsea bisa menang lewat gol Lukaku melawan Zenit. Jadi ada 3 klub Inggris yang memenangkan pertandingan pertama mereka, kecuali MU yang kita bahas tadi bisa kalah. Semoga klub-klub Inggris ini terus akan bertahan karena Chelsea akan menghadapi pertandingan yang berat. Ya, di akhir bulan ini mereka harus ke Turin menghadapi Juventus. Juventus kemarin juga menang melawan Malmo dengan 3 gol. Jadi tetap berhati-hati, tetap fokus bagi pasukan Thomas Tuchel ini ketika mereka harus datang ke Turin. Ya. Ini. Dan sementara Liverpool, pasukan Klopp ini harus menuju ke Porto ya, untuk menghadapi Porto. Ya, memang mereka pernah mengalahkan Porto ketika mereka saat itu akhirnya menjadi juara di Liga Champions dengan mengalahkan Spurs di final. Tapi dalam situasi kondisi yang berbeda, kalau bermain seperti kemarin juga akan menjadi berbahaya bagi Liverpool ya untuk menghadapi Porto. Ya. Jadi kita akan tunggu karena ini berada di grup yang berat. Untung Porto kemarin dan Atletico bermain imbang sehingga menguntungkan bagi Liverpool yang mendapat 3 poin. Jadi saya pikir ini ulasan saya tentang klub-klub Inggris, terutama ada 2 Manchester yang saya lebih fokus, Manchester Merah dan Manchester Biru. Merah tumbang, biru terbang tinggi, dan kita akan tunggu pertandingan berikut nantinya di match day kedua, apakah Manchester Merah ini akan bangkit saat menjamu Villarreal, dan apakah Manchester Biru akan mendapat poin lagi seperti pada musim lalu di UCL menghadapi PSG yang saat ini sudah ada Messi. Tapi saya pikir tidak ada pengaruh apa-apa buat Manchester Biru, dengan siapapun mereka bisa melakukan karena kedalaman skuad yang bagus bagi pasukan Pep. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan Liga Champions yang dimainkan oleh 4 wakil Inggris. 1 menang, 3 menang, dan 1 tumbang. Sampai ketemu. Anda jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.